Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya belajar dari rumahnya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, tapi hari ini bahasannya berbeda. Hari ini masuk ke bagian-bagian surat. Nah, pasti anak-anak pernah dong dapat surat entah dari sekolah atau dari teman, ya enggak? Ya enggak? Nah, hari ini kita akan coba bahas apa sih sebenarnya bagian-bagian surat itu. Nah, sebelumnya silahkan buka buku paket kalian di halaman 128. Nah, lihat apa di situ? Ada surat ya. Nah, kalau yang seperti di halaman 128 itu adalah surat undangan resmi. Jadi surat undangan itu adalah surat yang isinya pemberitahuan atau permintaan kesediaan orang lain untuk datang ke sebuah acara atau ke kegiatan gitu ya. Udah sering lah ya kalau dapat undangan gitu kan. Nah, surat undangan ternyata jenisnya itu ada dua. Ada yang resmi seperti di halaman 128 gitu kan. Ada juga yang tidak resmi. Nah, kalau yang seperti ini adalah resmi, yaitu undangan yang digunakan oleh lembaga atau instansi resmi. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini tuh datangnya dari kantor atau dari sekolah atau dari sebuah lembaga yang resmi. Jadi harus ada kopnya gitulah ya. Kop itu yang mana, Bu? Nanti Bu bisa jelaskan. Nah, undangan resmi itu umumnya ditulis dengan bahasa yang resmi dan baku gitu ya. Misalnya undangan dari pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Nah, itu harus baku dan resmi. Nah, kalau yang tidak resmi itu seperti ini. Contohnya undangan ulang tahun. Kalau ini mah bahasanya boleh sesuka hati kita ya, tidak harus yang resmi dan baku gitu. Nah, biasanya undangan ini itu dikirimkan dari satu orang ke orang lain. Jadi jenisnya pribadi. Di sini ada tulisan pribadi ya, ditujukan kepada orang lain untuk menginformasikan kegiatan pribadi kita. Misalnya undangan ulang tahun, undangan tasyakuran, kayak gitu. Nah, itu yang tidak resmi. Nah, tadi Bu Muska sebut-sebut kop surat. Apa sih kop surat? Nah, kita lihat ya. Ini adalah bagian-bagian surat undangan resmi. Dimulai dari kepala surat. Yang namanya kop surat, ya ini kepala surat ini gitu ya. Gitu. Jadi ada nama instansinya atau nama kantornya atau nama lembaganya beserta alamatnya. Terus ada juga logo kantornya. Setelah sudah, terus nanti di sini ini adalah tempat dan tanggal penulisan surat. Ya, jangan lupa di pojok kanan atas ini tempat dan tanggal penulisan surat. Baru di bawahnya ke sebelah kiri itu ditulis nama dan alamat tujuan. Kalau sudah ditulis pembuka suratnya, biasanya dengan hormat atau yang terhormat atau assalamualaikum gitu ya. Nah, terus habis itu dimasukkanlah isi suratnya. Isi suratnya ini memuat apa aja sih, Bu? Ya, memuat hari, tanggal, acaranya akan dilangsungkan di mana, kapan, terus acaranya itu acara apa. Seperti ini kan rapat pembentukan panitia peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Kelurahan Rejosari gitu ya. Nah, ini isi suratnya itu ini mengandung kapan, di mana, dan apa acaranya gitu ya. Terus kalau sudah dituliskan penutup suratnya seperti ini contohnya, terus habis itu baru ditulis di pojok kiri bawah itu adalah yang membuat surat. Misalnya di sini mau ketua kelas 5 gitu ya. Terus tanda tangannya siapa? Rizka Fadila gitu boleh ya. Karena yang membuat surat. Oke. Baiklah. Nah, ini adalah unsur-unsur surat resmi yang sudah Bu Biska jelaskan. Kop surat itu sama dengan kepala surat ya. Jadi jangan bingung kalau ada yang bilang kop surat tuh apa sih, Bu? Nah, itu kepala surat tadi tuh loh, yang ini loh. Yang ini loh. Nah, yang ini loh, Nak. Ya, yang ini. Ini kepala surat. Nah, pertama ada kop surat, terus tanggal surat dan tempatnya tadi ya. Jadi ada tempatnya. Misalnya kita nulis di Sleman atau nulis di Kadisuko. Ya, Kadisuko 22 Februari 2022 gitu ya. Nah, kalau ini tambahan aja. Misalnya kalau dari surat resmi itu nanti ada nomor, lampiran, hal kayak gitu. Nah, ini boleh di screenshot, boleh di pause dulu terus di screenshot, nanti dicatat di buku tulis tematik kalian. Nah, ini dia ya, kira-kira seperti ini. Ini kalau misalnya nggak ada logonya, tapi biasanya tuh pasti ada logonya gitu. Nah, kalau tadi kan yang di halaman 128 itu ada nama dan
alamat tujuan. Kalau di sini ada yang nomor, lampiran, perihal, itu sama aja, sama-sama surat resmi gitu ya. Gitu. Jadi boleh ada dua tipe tadi ya, boleh yang seperti ini atau yang di halaman 128, sama aja. Oke, baiklah. Kalau surat undangan tidak resmi tadi kan pribadi, perorangan gitu ya, ya kata-katanya biasanya nggak resmi juga seperti ini. Hai teman-teman, hai guys, loh enggak ya, kalau itu bahasa Inggris ya. Halo saudara-saudara, ayo datang ke rumahku untuk merayakan ulang tahunku yang ke-11, misalnya seperti itu ya. Terus dikasih gambar-gambar. Nah, ini adalah yang contoh tidak resmi gitu. Oke. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Tugas hari ini adalah membuat surat resmi. Membuat surat resminya di buku tematik aja, di buku tulis tematik. Nah, nanti ketika masuk akan dikumpulkan terus dicek sama Bu Fitri, sama Bu Erina, sama Bu Priska ya. Tapi ceritanya Bu Priska tentukan. Nah, ini ceritanya SD kita itu, SD Muhammadiyah Kalisoko akan mengadakan pengajian Isra Mi'raj. Nah, Pak Kepala Sekolah itu mengundang orang tua dan siswa kelas 5 untuk hadir ke acara tersebut pada hari Selasa 1 Maret 2022 di aula sekolah pukul 8 sampai pukul 10. Nah, kalian boleh mengikuti susunan atau bentuk surat resmi yang ada di halaman 128. Begitu ya. Dari Bu Priska itu dulu, tetap semangat dan sehat selalu meski belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.